Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Saifuddin Rahmatullah MSI yang selaku dosen pengampu mata kuliah biokimia. Kami dari kelompok 5 di sini akan menjelaskan terkait degradasi asam amino. Boleh di next. Selanjutnya di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Andra Naufal, kemudian ada Putri Maliam Berdianda, dan yang terakhir ada Siti Soja Yasmin. Adapun, boleh di next. Adapun pembahasan yang akan kami bahas, yang pertama itu ada pengertian asam amino, kemudian ada sumber asam amino, kemudian ada degradasi asam amino, kemudian ada jalur degradasi asam amino, dan yang terakhir itu ada tahapan degradasi asam amino. Boleh di next? Yang pertama di sini ada pengertian asam amino yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Oke, jadi asam amino adalah senyawa organik dengan gugus amino atau NH2, asam karboksilat atau COOH, atom hidrogen atau H, dan gugus R yang bervariasi, yang membedakan 20 jenis asam amino dengan rumus dasar NH2 CHRCOOH. Asam amino ini terhubung melalui ikatan peptida membentuk protein yang esensial bagi semua proses kehidupan sebagai komponen struktural, pengirim pesan, enzim, dan hormon, di mana DNA ini mengontrol sintesis dan urutan asam amino dalam protein. Asam amino adalah monomer protein yang memiliki gugus amino dan karboksil yang terikat pada atom karbon yang sama. Terdapat 20 jenis asam amino yang terbagi menjadi dua, di mana 12 termasuk ke dalam asam amino non-esensial atau yang dapat diproduksi oleh tubuh, dan 8 termasuk asam amino esensial atau yang berasal dari makanan. Nah, asam amino ini didapat dari sumber-sumber protein, di mana protein ini merupakan senyawa organik yang terdiri dari satu atau lebih asam amino. Nah, protein ini didapatkan melalui makanan sehari-hari yang diurai dalam pencernaan dalam bentuk asam amino. Setiap sel hidup mengandung protein. Jadi protein ini merupakan senyawa organik yang esensial bagi makhluk hidup dan konsentrasinya ini paling tinggi di dalam jaringan otot hewan. Protein ini menunjang kehidupan di mana kulit, tulang, otot, darah, hormon, enzim, dan organ-organ dalam itu semuanya tersusun dari protein. Boleh di next. Selanjutnya itu ada eh, sumber asam amino. Asam amino ini dapat kita didapatkan dari makanan. Jadi sebagian besar asam amino ini eh, diperoleh melalui makanan yang kita konsumsi sehari-hari, terutama makanan yang mengandung protein. Nah, proses ini meliputi eh, yang pertama itu ada proses pencernaan protein di dalam lambung, di mana protein protein dalam makanan ini akan dipecah di dalam lambung dengan bantuan asam lambung atau HCl yang menciptakan pH asam. Nah, pH asam ini akan mengaktifkan enzim pepsin dari pepsinogen. Pepsin ini kemudian memotong ikatan peptida pada residu spesifik sehingga menghasilkan peptida yang lebih pendek. Kemudian setelah dari lambung, protein yang sudah menjadi peptida ini akan masuk ke usus halus dengan pH yang lebih netral. Nah, di sini enzim-enzim proteas dari pankreas yang awalnya tidak aktif atau zimogen kemudian diaktifkan. Nah, ada tripsin yang diaktifkan dari tripsinogen oleh enteropepsi enteropeptidas yang berperan penting dalam mengaktifkan enzim proteas lainnya. Nah, berbagai enzim proteas ini bekerja sama memecah peptida menjadi asam amino bebas. Enzim ini bekerja pada ujung karboksil, karbosi, karbosipeptides dan ujung amino
aminopeptides dari peptida. Kemudian, asam amino bebas yang dihasilkan diserap melalui mukosa usus atau intensi intes intestinal mukosa dan masuk ke dalam pembuluh darah untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Kemudian, eh, sumber asam amino lainnya bisa didapatkan dari sintesis de novo, di mana tubuh ini mampu mensintesis beberapa jenis asam amino dari komponen-komponen sederhana atau senyawa intermediat hasil metabolisme senyawa lain, terutama karbohidrat. Contohnya itu ada alanin dari pirufat, kemudian ada aspartat dari oksaloasetat, dan ada glutamat dari alfa ketoglutarat. Kemudian juga ada degradasi protein di dalam tubuh. Jadi protein-protein di dalam tubuh yang sudah tidak berfungsi atau tidak dibutuhkan lagi itu akan mengalami degradasi atau proteolisis yang menghasilkan asam amino yang kemudian dapat digunakan kembali. Nah, proses ini terjadi sekitar 300 sampai 400 gram protein per hari. Nah, asam amino yang telah diperoleh itu akan masuk ke dalam sistem metabolisme untuk berbagai keperluan. Di antaranya adalah untuk biosintesis protein, di mana asam amino ini digunakan sebagai bahan baku untuk sintesis protein fungsional yang dibutuhkan tubuh seperti pembentukan sel baru, enzim, antibodi, dan protein struktural lainnya. Nah, proses ini terjadi melalui translasi mRNA yang dikode oleh gen. Nah, protein yang terbentuk kemudian mengalami pelipatan atau folding menjadi protein matur yang siap digunakan. Kemudian ada juga degradasi asam amino lebih lanjut. Jadi jika asam amino berlebih atau tubuh kekurangan energi, asam amino ini dapat didegradasi. Proses ini melibatkan yang pertama itu ada transaminasi dan deaminasi oksidatif yang menghasilkan NH3 atau amonia yang bersifat toksik. Kemudian ada pembentukan urea atau siklus urea, di mana NH3 ini diubah menjadi urea di hati dan dikeluarkan melalui ginjal dalam urin. Selain itu juga ada pembentukan asam alfa keto, di mana sisa kerangka karbo asam amino atau asam alfa keto itu dapat diubah menjadi molekul-molekul intermediat dalam siklus Krebs atau siklus asam sitrat yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi atau ATP, membentuk glukosa melalui gluconeogenesis atau menghasilkan senyawa keton. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, jadi asam amino ini bertugas untuk membentuk enzim yang ada di dalam tubuh. Asam amino ini memiliki hubungan yang kuat dengan metabolisme yang nantinya itu akan mempengaruhi hormon ataupun sistem imunitas pada makhluk hidup. Metabolisme asam amino ini merupakan proses pertukaran senyawa atau zat yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup secara kimiawi dengan tujuan untuk membentuk protein di dalam tubuh. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, eh, pembahasan mengenai degradasi asam amino yang akan dijelaskan oleh Putri Mariam. Kepada Putri Mariam dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya ada degradasi asam amino. Nah, degradasi ini adalah pembongkaran molekul-molekul yang lebih besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil. Contohnya adalah degradasi asam amino ini. Nah, asam-asam amino yang melebihi kebutuhan sintesis protein tidak dapat disimpan dan tidak dapat diekspresikan. Kelebihan asam amino ini cenderung digunakan untuk bahan bakar. Pada degradasi asam amino ini juga, gugus alfa amino dihilangkan dari kerangka karbon, sehingga dihasilkan satu atau lebih intermediat metabolik utama dan digunakan sebagai bahan bakar metabolik. Degradasi ini juga melibatkan pelepasan gugus amino yang diubah menjadi urea untuk diekskresikan dari tubuh, serta pemecahan kerangka karbon asam amino menjadi molekul-molekul antara yang dapat masuk ke jalur metabolisme seperti metabolisme sentral seperti siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi atau menjadi prekursor untuk sintesis glukosa atau badan keton. Selanjutnya ada jalur degradasi asam amino yang pertama, yaitu
tahap yang pertama itu pembentukan piruvat. Nah, asam amino seperti alanin, glisin, sistein, serin, treonin didegradasi menjadi piruvat. Nah, piruvat ini merupakan molekul penting yang dapat diubah menjadi asetil CoA atau oksaloasetat. Kemudian adapun yang tahap keduanya yaitu pembentukan asetil CoA. eh, Asam amino seperti triptofan, leusin, dan isoleusin didegradasi menjadi asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini adalah molekul kunci yang masuk ke dalam siklus asam sitrat. Kemudian tahap yang terakhir, yang ketiga, itu pembentukan intermediate siklus asam sitrat yang lainnya. Nah, asam amino dapat diubah menjadi berbagai intermediat siklus asam sitrat. Di antaranya yang pertama itu ada glutamat, glutamin, histidin, prolin, dan agrinin menjadi alfa keto glutarat. Kemudian ada asparagin, aspartat menjadi oksaloasetat. Yang ketiga ada aspartat, tirosin, fenilalanin menjadi fumarat. Yang terakhir ada valin, metionin, treoin, isoleusin menjadi suksinil KOA. Adapun jalur degradasi asam amino yang kedua, yang pertama itu ada glukogenik, yaitu asam amino yang dapat diubah menjadi glukosa melalui proses gluconeogenesis di dalam tubuh. Contohnya seperti glutamat menjadi alfa ketoglutarat, terus menjadi suksinil CoA, terus menjadi suksinat, kemudian menjadi fumarat, menjadi malat, kemudian oksaloasetat, dan terakhir menjadi glukosa. Kemudian yang kedua ada ketogenik, yaitu asam amino yang dipecah menjadi asetil CoA atau asetoasetil CoA, yang merupakan prekursor untuk pembentukan badan keton. Cukup sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Putri Mariam yang sudah menjelaskan. Selanjutnya itu ada tahap degradasi asam amino yang akan dijelaskan oleh Kang Andra. Kepada Kang Andra dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan yang namanya tahap degradasi amino. Eh, yang pertama itu ada transminasi. Transminasi ini merupakan pertukaran gugus fungsi antara asam amino ataupun eh, kecuali lisin, prolin, dan treonin dan asam alfa keto. Jadi di sini tuh gugus amino itu biasanya ditransfer ke atom karbon keton dan alfa ketoglurat, glurat, glutarat dan yang mengubah menjadi alfa keto menjadi glutamat. Di sini tuh terjadi namanya reaksi transminasi dikatalisis atau dikatalis oleh transminase spesifik. Kita bisa menyebutnya itu aminotransferase gitu ya. Yang yang memerlukan piridox piridoxal fosfat sebagai koenzim ya. Contohnya bisa dilihat dari di bawah ini, yaitu adalah contoh pentingnya yaitu reaksi transminasi adalah pembentukan aspartat yang digunakan selama pembentukan urea gitu. Dalam hal ini akseptor gugus amino adalah oksal oksaloasetat, misalnya aspartat dapat diperoleh dari asam amino dan asam amino lainnya seperti alanin gitu. Bisa dilanjut. Dan di sini ada tahapan degradasi itu sendiri. Yang pertama itu enzim bond PLP atau pyridoxal fosfat. Di sini pyridoxal fosfat terikat pada enzim yang memiliki gugus aldehida CHO yang aktif dengan dan dapat bereaksi dengan gugus amino dari asam amino bisa dilihat di situ. Nah, di situ terjadi uh, enzim bond ya atau ikatan enzim dan di sini terjadi juga namanya yang kedua pembentukan skiff base atau aldemin intermediate. Di sini gugus amino dari asam amino menyerang gugus aldehida pada PLP pembentukan ikatan skiff atau aldemin. Nah, di sini itu disebut sebagai aldemin intermediate di mana gugus amino itu berpindah ke PLP.
Dan yang ketiga di sini bisa dilihat proses tautomerisasi menjadi ketemin. Di sini ikatan dalam aldemin berubah menjadi struktur ketemin melalui reorganisasi ikatan gitu. Dan yang keempat ada hidrolisis ketemin. Di sini ketemin dihidrolisis dengan bantuan air atau H2O menghasilkan asam alfa keto RiCO COO minus dan menghasilkan itu hasil dari asam amino pertama. Dan di sini dihasilkan juga itu piridoksamin fosfat atau PMP yang membentuk PLP yang sekarang menjadi gusamino gitu loh. Nah, di sini ada tahap terakhir yaitu yang kelima adalah tahap kebalikan asam amino gitu atau asam keto kedua. Di sini PMP bereaksi dengan asam alfa keto kedua dan di sini si gugus amino dari PMP ini dipindahkan ke asam keto untuk menghasilkan asam amino baru dan PLP kembali ke bentuk awal atau untuk siklus kedepannya ke selanjutnya. Nah, inti dari reaksi ini adalah asam amino tambah asam keto menghasilkan asam keto baru tambah asam amino baru gitu. Atau hasil dari asam amino yang tadi sudah dibentuk melalui gugus PMP. Boleh dilanjut? Nah, tahap degradasi asam amino itu ada yaitu deaminasi oksidatif. Dari sini asam amino akan berubah menjadi asam keto yang mengeluarkan amonia gugus. Ya, gugus amino yang di sini tuh bakal banyak mengeluarkan asam amino yang dikumpulkan dalam bentuk gugus amino gitu. Pada L-glutamat di hati atau di dalam sel hati-hati kita gitu loh. Atau di tepatnya di dalam sel hepatosit. Nah, di dalam sel ini asam glutamat akan ditransfer dari sitosol ke mitokondria sehingga glutamat mengalami diaminasi oksidatif dan yang dikatalisis oleh enzim L-glutamat gitu. L-glutamat dihidrogenase. Nah, di sini kombinasi kerja itu akan terjadi namanya transminase dan glutamat dehidrogenase dinamakan transdeminasi gitu. Kita lanjut. Siklus di sini saya juga bakal menjelaskan yang namanya siklus urea atau salah satu tahap degradasi asam amino yaitu siklus urea di mana amonia hasil metabolisme asam amino bersifat racun dalam tubuh gitu. Jadi ketika uh, tubuh menghasilkan amonia itu biasanya bersifat racun. Nah, jika tidak digunakan untuk sintesis kembali asam amino baru atau senyawa nitrogen lain, amonia bakal disekresikan melalui beberapa cara. Ya, yaitu kalau pada hewan amoneletik, amonetalik atau ikan itu nitrogen bakal disekresikan dalam bentuk amonia. Sedangkan pada hewan urik, urikotelik atau burung reptil dan lain-lain biasanya itu dilakukan dengan cara nitrogen diekskresikan dalam bentuk asam urat atau uric acid. Nah, sedangkan untuk vertebrata darat atau hewan ureotelik, di sini nitrogen disekresikan dalam bentuk urea. Boleh lanjut? Siklus urea di sini terdapat beberapa reaksi urea yaitu pembentukan karbomil fosfat yang dimana disintesis dalam mitokondria dengan enzim sintase karbamil fosfat. Nah, di sini terdapat kelainan metabolik yaitu hiperamone, hiperamonemia kongenital tipe 1 atau kerusakan enzim. Dan yang kedua, pembentukan sitrulin. Di sini dalam mitokondria dengan enzim transkarbomilase ornitin atau irreversible. Boleh lanjut? Nah, yang ketiga di sini ada pembentukan arginosuksinat itu di mana diperlukan enzim-enzim sintase arginosuksinat. Dan yang keempat ada pembentukan arginin dengan bantuan enzim arginosuksinase. Dan yang kelima adalah pembentukan urea yang dibantu oleh enzim arginase. Boleh dilanjut? Ya, mungkin itu saja. Saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih kepada Kang Andra yang sudah menjelaskan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.